Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Lama berjumpa. Saya harap semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti video ini sampai akhir ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pendidikan multikultural yang berjudul Komponen Pendidikan Multikultural. Komponen pendidikan multikultural adalah bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan itu sendiri. Komponen pendidikan multikultural meliputi gender, agama, sosial, suku, dan masyarakat global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Septa akan menjelaskan materi dari komponen pendidikan multikultural yaitu gender. Gender memang sangat rumit untuk dibahas karena secara mendasar gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Menurut Julia Claes Moses, jenis kelamin merupakan pemberian. Kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi jalan yang menjadikan kita menjadi seorang maskulin atau feminin adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan sebuah interpretasi biologis oleh kultur kita, dalam artian bahwa sejak lahir kita sudah belajar cara mempelajari dan menyesuaikan peran gender yang telah dibentuk oleh budaya masyarakat yang ada di sekitar kita. Sebelum kita membahas tentang gender, kita perlu mendefinisikan agar tidak terjadi salah arti atau salah tafsir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultur atau konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya manusia. Peran gender yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari merupakan bagian dasar landasan kultural kita, dan itu tidak mudah untuk diubah. Nah, untuk itulah kita cenderung menjalani peran gender sebagai suatu yang benar, alami, dan tentunya sangat baik. Dan yang berikutnya, masalah persoalan gender dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dalam pendidikan di Indonesia menyentuh dua aspek, yaitu secara pertama secara normatif yang merupakan adanya sejumlah teks yang mengatur sebuah eksistensi, fungsi, dan sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan baik pada ranah domestik maupun publik. Dan yang kedua secara historis, yaitu adanya teks-teks tersebut itu dipahami, diinterpretasikan, dan dipraktekkan dalam ragam kehidupan dengan setting sosiokultural yang cenderung tidak monolitik. Gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara dan sejajar antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Jadi bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan measure atau sebuah pengukuran terhadap persoalan laki-laki dan perempuan, terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Satu hal yang perlu diketahui, gender bukan hanya ditunjukkan kepada perempuan saja, tetapi juga kepada laki-laki. Hanya saja yang dianggap mengalami posisi yang paling termarginalkan sekarang adalah pihak perempuan. Maka perempuanlah yang lebih ditonjolkan dalam pembahasan untuk mengejar sebuah kesetaraan gender yang telah diraih oleh seorang lelaki beberapa tingkat dalam
dalam peran sosial, terutama di bidang pendidikan. Karena bidang inilah itu diharapkan dapat mendorong perubahan kerangka berpikir kita dalam bertindak dan berperan dalam berbagai segmen kehidupan sosial. Melalui pendidikan multikultural berkomponen gender, maka subjek belajar dapat mencapai kesuksesan dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi. Dengan kata lain, variabel sekolah terbentuk di mana besar kelompok rasial dan etnis yang memiliki pengalaman dan hak yang sama dalam proses pendidikan. Pelajar mampu mengembangkan keterampilannya dalam memutuskan sesuatu secara bijak. Mereka lebih menjadi suatu subjek daripada menjadi objek dalam satu kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iktafi Muzayana Mahiroh dari kelompok pertama pendidikan multikultural. Nah teman-teman, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, di sini Iktafi akan menjelaskan tentang komponen yang pertama dalam pendidikan multikultural, yaitu adalah agama. Nah teman-teman, dalam perspektif sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Agama berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, perilaku yang diperankan oleh individu atau kelompok itu akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Di antara peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah negara antara lain sebagai berikut. Di antara peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara Indonesia yaitu UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E dan pasal 28I. Langsung saja kita akan cari tahu apa sih peran agama dalam masyarakat multikultural itu. Peran agama dalam keadaan masyarakat yang majemuk adalah sebagai salah satunya perekat sosial yang dimana agama itu sangat berperan penting menyatukan anggota masyarakat melalui deskripsi simbolik suci mengenai kedudukan mereka dalam sejarah kosmos serta tujuan mereka dalam keteraturan segala sesuatu. Agama sangat penting atau agama itu sangat baik sekali dalam pembinaan masyarakat untuk menuju pada kesejahteraan dan sekaligus nurani masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana sih upaya membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, yaitu dalam upaya membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama adalah minimal yang harus diperlukan itu ada dua hal, yaitu yang pertama, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Yang kedua, mendialogkan agama dengan gagasan modern saat ini. Umat beragama memasuki suatu fase sejarah baru di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama seperti kultur barat modern. Nah, selanjutnya kita masuk pada dampak positif agama dalam masyarakat multikulturalisme. Nah, yang pertama adalah agama mengajarkan nilai-nilai yang benar dan baik bagi umatnya. Yang kedua, agama mengajarkan cara-cara untuk mendapatkan tempat yang indah di akhirat nanti sebagai tujuan akhir kehidupan.
Yang ketiga, agama yang berfokus pada ajaran cinta kasih mengajak umatnya untuk mengasihi sesamanya sehingga antar sesama dapat saling menghargai dan saling tolong-menolong melalui institusi masing-masing yang biasanya diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan. Yang keempat, secara tidak langsung agama mendorong terciptanya perdamaian di muka bumi yang terdiri atas masyarakat yang majemuk melalui ajaran-ajaran tersebut. Ada dampak positif, tentu juga ada dampak negatif. Dan apa saja toh dampak negatif agama dalam masyarakat multikultural? Yang pertama, agama memiliki dan mengajarkan hal-hal yang bersifat eksklusif dan berbeda untuk agama yang berbeda pula. Yang kedua, agama memiliki ambisi serupa misi untuk menyebarkan ajaran seluas-luasnya. Yang ketiga, dalam internal agama itu sendiri terkadang terjadi suatu perbedaan pandangan ataupun tafsir terhadap ajaran sehingga muncul aliran-aliran baru dalam agama tersebut. Yang keempat, agama memiliki potensi untuk menimbulkan suatu konflik. Ketiga hal yang telah disebutkan sebelumnya dapat menimbulkan konflik internal maupun eksternal yang akhirnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang adalah contoh multikulturalisme dalam dunia Islam atau kondisi masyarakat yang multikultural yang pernah terjadi dalam sejarah Islam. Ini terjadi pada masa kejayaan Islam seperti di Baghdad dan Cordoba. Masyarakat di kota-kota tersebut itu sangatlah plural dengan segala kemampuannya untuk mengakomodasi kondisi sosial yang multikultural itu. Islam akhirnya tetap bisa eksis dan jaya. Sejarah mencatat bahwa sikap toleransi dan inklusivitas merupakan kunci dari masyarakat multikulturalisme. Sikap toleran yang telah ditunjukkan oleh para penguasa Islam atau penguasa Muslim ketika menaklukkan beberapa wilayah seperti Mesir, Syria, Persia. Bahkan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang dengan pesat di wilayah-wilayah itu justru sepenuhnya didukung oleh Islam untuk terus dikembangkan. Tidak hanya itu, komunitas agama-agama lain seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroaster juga diperbolehkan menjalankan agamanya masing-masing dengan bebas. Itu dia merupakan bukti bahwa adanya masyarakat multikulturalisme. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari Iktafi mengenai salah satu komponen dari pendidikan multikulturalisme. Saya pamit dulu dan semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang jelas, harap dimaklumi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Mahsun. Saya dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosial dalam pendidikan multikultural. Kita ketahui bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang saling berkaitan, yang saling berhubungan, yang saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok. Dalam realitas sosial, strategi pendidikan multikultural memerlukan citra positif, namun tidak memberikan persyaratan khusus bagi asimilasi. Suatu bangsa atau budaya memiliki status yang sama, namun memiliki hak untuk menjaga warisan budaya masing-masing. Konsep
pemahaman tentang sosial dalam pendidikan multikultural. Mengingat pentingnya pendidikan multikultural dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bangsa Indonesia yang memiliki beraneka ragam budaya. Menurut Malik Fajar, pendidikan multikultural perlu dikembangkan. Melalui media pendidikan multikultural diharapkan komunikasi atau interaksi antara manusia berjalan dengan dinamis, damai, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang telah diamanatkan dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Pola perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat pada pendidikan multikultural. Perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat sangat bervariasi atau beragam antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, bahkan komunitas satu dengan komunitas yang lainnya. Menurut Tukiman Taruna, dalam Sindunata ada 7 tipe ekologis yang berpengaruh kepada komunitas, khususnya komunitas pendidikan, yaitu konsentrasi, sentralisasi, spesialisasi, segregasi, desentralisasi, invasi, dan suksesi. Jadi, pengertian sosial dalam pendidikan multikultural adalah hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok, yang harus dijaga dengan semaksimal mungkin untuk terjalinnya suatu komunitas atau kelompok dengan hubungan yang dinamis dan damai serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Aziza Putri Hanifah. Saya ingin menjelaskan mengenai materi suku dan budaya pendidikan multikultural di Indonesia. Baik, menurut saya, pendidikan multikultural memiliki makna model. Yang pertama, pengajaran tentang keberagaman budaya. Yang kedua, pendekatan tata hubungan sosial. Yang ketiga, pengajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan sastra sosial dalam masyarakat. Yang keempat, pengajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan. Mengenai manfaat keragaman budaya, di antaranya yaitu promotes nilai-nilai kemanusiaan, improve produktivitas dan profitabilitas, untuk membuat kolam bakat, exchange ide-ide inovatif, dan terakhir other, untuk manfaat keanekaragaman. Mengenai suku bangsa di Indonesia, menurut Van Vollenhoven, di antaranya ada suku Aceh, Gayo, Alas, Bangka Belitung, Bali, Lombok, Sulawesi, Kalimantan, Mentawai, Jawa Barat, Ambon, Minahasa, Jawa Tengah, Batak, Jawa Timur, Toraja. Sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umil Mu'alimatul Mujara Fitroroh, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, semester 6 di mata kuliah Pendidikan Multikultural. Saya akan menjelaskan mengenai masyarakat urban dalam pendidikan multikultural. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat urban dalam pendidikan multikultural. Masyarakat urban merupakan pendatang dari desa yang kebanyakan belum mempunyai tempat tinggal di kota. Biasanya mereka menempati rumah-rumah kontrakan. Selain itu, mereka juga menempati rumah-rumah saudara mereka. Masyarakat urban dalam pendidikan multikultural
sangat memiliki pengaruh besar sebagai kajian atau sebagai objek studi. Pendidikan multikultural memiliki arti yang sangat luas, yaitu keberagaman kebudayaan, di mana para masyarakat urban dan masyarakat kota hidup berdampingan dengan banyaknya kebudayaan. Masyarakat urban juga berusaha bertahan hidup dengan kerja keras yang tinggi agar mampu mencapai taraf ekonomi yang lebih baik lagi dengan melakukan berbagai cara, salah satunya yaitu menggali potensi diri dan kemampuan dari dirinya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan atas videonya. Mungkin ada banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.